Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal SKD tentang tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Jadi SKD itu ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu TWK, kemudian TIU, kemudian TKP. Nah, kita yang bahas pada video kali ini TWK, tes wawasan kebangsaan. Di video ini saya sudah siapkan 10 soal, kita bahas bareng-bareng. 10 soal ini semuanya tentang Pancasila. Kita bahas dulu tentang Pancasila. Nomor 1 nih, yang merumuskan Pancasila adalah A. MPR, B. KNIP, C. PPKI, D. BPUPKI, E. DPR GR. Nah, yang merumuskan Pancasila adalah D. BPUPKI. Kemudian MPR ini ya dia tidak merumuskan Pancasila, pada waktu itu belum terbentuk. Kemudian KNIP juga belum terbentuk. PPKI belum terbentuk. PKI itu terbentuk setelah BPUPKI merumuskan Pancasila. Kemudian DPR GR juga bukan yang merumuskan Pancasila. Nomor 2, yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, Profesor Dr. M. Supomo, dan Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. D. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. E. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi yang merumuskan tentang dasar negara Pancasila pada sidang pertama BPUPKI itu adalah A. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin itu mengajukan gagasan, ada 5 gagasan. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei-nya, besoknya Supomo mengajukan gagasan 5 gagasan tentang isi dari 5 dasar negara. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Nah, kemudian besoknya tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nantinya 5 sila yang diajukan Soekarno ini didiskusikan lagi, yang pada akhirnya jadilah 5 Pancasila yang sekarang. Baik, soal nomor 3. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal. Nah, ini gampang sekali nih. A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 17 Agustus, D. 18 Agustus, E. 30 September. Jawabannya A. 1 Juni diperingati
sebagai hari lahirnya Pancasila atau hari kesaktian Pancasila. Kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Itu diambil dari pidato pertama kali Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI menyampaikan gagasannya tentang 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Baik, selanjutnya nomor 4. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut A. Keibodan, B. Seinendan, C. Ichibangase Yosei, D. Dokuritsu Junbi Inkai, E. Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Keibodan itu polisi yang dibentuk oleh Jepang beranggotakan orang-orang Indonesia yang nantinya membantu polisi Jepang. Kemudian Seinendan itu pemuda yang dibentuk oleh Jepang yang berisi orang-orang Indonesia yang tugasnya mempertahankan wilayah. Kemudian Ichibangase Yosoi ini nama orang Jepang. Kemudian D. Dokuritsu Junbi Inkai ini sebutan dari PPKI. Nama lain atau dalam bahasa Jepangnya PPKI itu Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau Dokuritsu Junbi Chosakai itu BPUPKI. Nah, diingat-ingat ya teman-teman nih. Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi C dulu baru I. Nah, yang dibentuk itu kan BPUPKI dulu baru PPKI. Jadi kalau Chosakai itu BPUPKI, kalau Inkai itu PPKI. Nah, nomor 5. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Dasar negara, B. Bentuk negara, C. Anggota parlemen, D. Bentuk pemerintahan, E. Sistem pemerintahan. Nah, tadi sudah disinggung di soal sebelumnya bahwa BPUPKI itu membahas tentang dasar negara. Nah, sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang dasar negara. Pokoknya sebelum membentuk negara Indonesia yang merdeka, yang pertama kali dibentuk itu kan pasti dasarnya dulu. Dasar negaranya ini mau apa gitu. Indonesia ini kan banyak suku, banyak bahasa, banyak kebudayaan, makanya diperlukan dasar yang kuat. Yang kita punya sekarang, dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian nomor 6. Tindakan BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan pada sidang pertama adalah A. Membentuk panitia 9, B. Melakukan debat terbuka, C. Menunda sidang, D. Musyawarah, E. Voting. Nah, jadi pada sidang BPUPKI itu tidak mencapai kesepakatan pada sidang pertama. Pada akhirnya keputusannya membentuk panitia 9. Nah, menghasilkan panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ada 9 orang. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyono, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Mr. AA Maramis. Nah, itu panitia 9. Panitia 9 ini menyusun sebuah piagam yang dikenal sekarang dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini karena pada sidang BPUPKI itu tidak menghasilkan kesepakatan mau dasar negaranya apa, hanya dibentuk panitia 9. Kemudian nomor 7. Tugas utama panitia 9 adalah A.
menyusun naskah proklamasi, B. menyusun strategi untuk merdeka, C. menyusun rumusan anggota kabinet, D. menuntaskan pertengkaran di antara anggota BPUPKI, E. menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Nah, tadi tugas utama panitia 9 sudah saya singgung sebelumnya, yaitu menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Banyak masukan tentang hukum dasar, banyak masukan tentang dasar negara. Makanya tugas panitia 9 itu untuk menuntaskan berbagai masukan-masukan tersebut yang nantinya disepakati oleh bersama. Nomor 8. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, disebut dengan dimensi A. normatif, B. universal, C. idealitas, D. realitas, E. idealis. Karena ini mencerminkan realitas hidup, nah, Pancasila ini mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, berarti ini mencerminkan Pancasila itu memiliki dimensi realitas sesuai dengan keadaan masyarakat. Namanya dimensi realitas. Apa itu dimensi normatif? Dimensi normatif itu nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu dimensi normatif. Kalau dimensi universal itu Pancasila maksudnya bersifat umum. Kemudian idealitas, maksudnya dari dimensi idealitas mempunyai makna Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya. Jadi idealitas maksudnya Pancasila itu mempunyai nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat Indonesia, mengandung nilai-nilai yang baik dan benar, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia sebenarnya ya, oleh masyarakat dunia juga diakui sebagai Pancasila itu sebagai nilai-nilai yang benar. Kemudian idealis itu sama dengan idealitas. Jadi jawabannya D, realitas. Nomor 9. Sumber dari Pancasila adalah pemikiran-pemikiran jenius para ahli filsafat, B. turunan dari ideologi kapitalis, C. diambil dari nilai-nilai sosialis, D. nilai-nilai leluhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, E. gabungan dari ideologi barat. Ya, ini jelas Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai leluhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Makanya Pancasila itu sangat cocok untuk masyarakat Indonesia yang banyak kebudayaan, beragam suku, beragam bahasa, beragam ras. Nah, itu makanya Pancasila itu cocok dengan Indonesia karena digali dari nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, bukan dari luar kemudian diadopsi dimasukkan ke Indonesia, tidak, tapi dari dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Nomor 10. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan. Nah, filter itu berarti penyaring. Nah, ini kita cari saja jawabannya. A. Agar budaya barat sulit masuk ke Indonesia. Tidak, ini namanya bukan filter tapi penghalang. Kemudian berarti A ini tidak. B. Agar budaya barat mudah masuk ke
Indonesia? Tidak juga. Mau sebagai filter atau sebagai penyaring? Kemudian C, agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman? Tidak. Kemudian D, agar budaya Barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia? Tidak. Berarti jawabannya E, agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Jadi budaya yang masuk itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tidak semua budaya masuk kemudian menghilangkan budaya yang ada. Itu salah satu fungsi dari Pancasila. Nah, itu 10 soal tentang TWK yang sudah kita bahas. Buat teman-teman tetap semangat belajar dan berdoa. Apabila teman-teman ingin request soal, bisa komen di kolom komentar ya, mau tentang TIU, TWK atau TKP. Oke, jangan lupa belajar dan berdoa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.